Baik sebelumnya, terima kasih. Baik sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Profesor Usep Suhud, MSI, PhD, dan juga dosen pembimbing 2, Bu Meta Baraberutu, SIMM. Perkenalkan, saya Rosmalina dari Studi Bisnis Digital dengan NIM 17106210093. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya dengan judul Model Kepuasan Pengguna Jasa Renovasi Rumah, Integrasi Brand Image, Brand Awareness, dan juga Brand Trust. Untuk latar belakang masalah yang saya ambil, yang pertama di sini ada transformasi gaya hidup dan pandangan terhadap rumah, peran teknologi dalam jasa renovasi, potensi pasar renovasi di perkotaan, tantangan di sektor konstruksi nasional. Nah, untuk perkembangan teknologi yang pas saat ini membawa dampak besar terhadap sektor jasa konstruksi dan juga renovasi rumah. Rumah yang dilihat juga bukan sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai representasi gaya hidup dan juga identitas pribadi gitu. Layanan renovasi juga berkembang terus gitu, dan juga transformasi ini didorong oleh digitalisasi, tren desain global, serta gaya hidup urban yang dinamis. Nah, dengan adanya masyarakat Jakarta yang memang super sibuk, dengan adanya Renov Rumah ini hadir untuk membantu mereka hingga bisa memantau progres proyek lewat aplikasi real time menjadi teknologi sebagai nilai tambah yang mempengaruhi persepsi rumah ideal. Pertumbuhan layanan renovasi juga meningkat di kota besar karena keterbatasan lahan dan kebutuhan optimalisasi ruangan gitu. Dan juga sektor ini tetap bergantung pada faktor eksternal seperti ketersediaan material, regulasi, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, menurut data BPS juga menunjukkan bahwa sektor konstruksi ini sedang dalam masa pemulihan pasca pandemi. Di wilayah seperti Jakarta, mobilitas tinggi yang membuat masyarakat urban kesulitan mengelola renovasi rumah sendiri gitu. Hal ini juga membuka peluang bagi penyedia jasa renovasi profesional seperti Renov Rumah yang telah menyelesaikan lebih dari 300 proyek di Jabodetabek. Nah, Renov Rumah ini menawarkan layanan konsultasi gratis, laporan progres transparan, dan juga pendekatan desain dan bangun yang terintegrasi. Nah, keberhasilan industri ini nggak cuma bergantung pada jumlah proyek gitu, melainkan juga persepsi merek, brand image, brand trust, ataupun juga brand awareness gitu. Nah, di data Instagram, uh, bulan Maret 2025 ini Renov Rumah memiliki peringkat kedua, posisi kedua dalam jumlah followers gitu. Dan ini menunjukkan bahwa suatu keberhasilan strategi digital mereka yang memang membangun sebuah brand awareness gitu. Adopsi teknologi menjadi pembeda juga, utama mulai dari penggunaan software, desain 3D, komunikasi via aplikasi, hingga transparansi laporan proyek. Nah, eh, dengan adanya Renov Rumah ini bisa mendorong loyalitas dan juga repurchase intention yang penting dalam keberlanjutan bisnis jasa. Next, untuk pertanyaan penelitian di sini ada 7 pertanyaan. Yang pertama, apakah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction? Yang kedua, apakah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Yang ketiga, apakah brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction? Yang keempat, apakah brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Yang kelima, apakah brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Yang keenam, apakah brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction? Yang ketujuh, apakah customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Untuk tujuan penelitian yang pertama di sini untuk menguji pengaruh signifikan dari brand image terhadap customer satisfaction. Yang kedua untuk menguji pengaruh signifikan dari brand image terhadap repurchase intention. Yang ketiga untuk menguji pengaruh signifikan dari brand awareness terhadap customer satisfaction. Yang keempat, untuk menguji pengaruh signifikan dari brand awareness terhadap purchase intention. Yang kelima, untuk menguji pengaruh signifikan dari brand trust terhadap customer satisfaction. Yang kelima, untuk menguji pengaruh signifikan dari brand trust terhadap purchase intention. Dan yang terakhir, untuk menguji pengaruh signifikan dari customer satisfaction terhadap purchase intention.
Untuk manfaat penelitian sendiri memiliki dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian di masa depan terkait faktor-faktor yang memberikan pengaruh brand image, brand awareness, brand trust, customer satisfaction, dan juga repurchase intention pada renov rumah. Untuk manfaat praktis sendiri, di sini melalui penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh brand image, brand awareness, brand trust, dan customer satisfaction terhadap repurchase intention. Selain itu, peneliti juga berharap temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan strategis bagi renov rumah dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi merek di tengah persaingan industri jasa renovasi rumah yang semakin kompetitif. Untuk tinjauan pustaka sendiri, saya mengambil sebuah teori of plain behavior atau TPB menjelaskan bahwa repurchase intention ini merupakan niat terencana seseorang untuk membeli kembali suatu produk atau jasa yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Untuk variabel sendiri, yang pertama ada brand image. Brand image adalah jenis merek identitas yang diarahkan ke produk yang ditawarkan kepada konsumen sehingga mereka dapat membandingkannya dengan produk lain. Yang kedua di sini ada brand awareness. Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Yang ketiga di sini ada brand trust. Brand trust adalah keyakinan pelanggan yang tetap dijaga industri agar terus mempercayai bahwa merek tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat di sini ada customer satisfaction. Diukur dari sudut perbedaan antara kepercayaan dan pengalaman, perkhidmatan berkualitas dan berkaitan positif dengan kesetiaan pelanggan. Yang terakhir di sini ada pre-purchase intention adalah perasaan konsumen saat ingin membeli kembali produk atau jasa dari suatu perusahaan karena adanya pengalaman baik pada transaksi sebelumnya gitu. Dan ini untuk kajian teori seperti sebelumnya. Untuk penelitian terdahulu, saya menggunakan 5. Eh, untuk judulnya sendiri, menurut Tahir et al. Tahun 2024, saya mengambil judul The Impact of Brand Image on Customer Satisfaction and Brand Loyalty, a Systematic Literal Review gitu. Untuk fokus penelitian ini mempengaruhi cara konsumen memandang penawaran bisnis dan mengekspresikan kepuasan terhadap penawaran tersebut untuk kenikmatan jangka panjang dan manfaat berkelanjutan. Yang kedua, untuk jurnal menurut Pramudia et al., judulnya yaitu Peran Kepuasan Konsumen Memediasi Pengaruh Brand Image Terhadap Repurchase Intention. Fokus penelitiannya yaitu pengaruh positif ini terjadi karena brand image yang baik mampu menciptakan persepsi kepercayaan, kredibilitas, dan nilai tambah di benak konsumen. Yang ketiga, menurut Najwa et al., judulnya yaitu Investigating Brand Awareness, Brand Image, dan Perceived Quality on Customer Loyalty. Fokus penelitiannya itu ketika konsumen merasa familiar dengan sebuah merek, mereka cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan merasa lebih aman dalam melakukan pembelian. Yang keempat, menurut Maulida, dengan judul Pengaruh Brand Trust, Customer Value, dan Customer Experience terhadap Customer Satisfaction pada CV Siva Adventure. Hal ini karena brand trust menciptakan rasa aman dan keyakinan bahwa merek akan memberikan produk atau layanan yang sesuai dengan ekspektasi ketika konsumen percaya terhadap merek, cenderung mereka merasa puas karena harapan mereka terhadap kualitas, konsistensi, dan juga komitmen merek terpenuhi. Untuk yang terakhir di sini menurut Majid dengan judul An Analysis of the Effect of Customer Satisfaction and Engagement on Social Media on Repurchase Intention in the Hospital Industry. Hal ini disebabkan karena pelanggan yang merasa puas cenderung memiliki pengalaman positif terhadap produk atau layanan yang mereka gunakan sehingga memperkuat kepercayaan dan loyalitas terhadap merek tersebut. Di sini untuk rangka teorinya, saya menggunakan kerangka teori seperti ini dengan hipotesis 7. Hipotesis penelitiannya yang pertama, hipotesis pertama yaitu brand image berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Hipotesis kedua, brand image berpengaruh positif terhadap repurchase intention. Hipotesis ketiga, brand awareness berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Hipotesis keempat, brand awareness berpengaruh positif terhadap repurchase intention.
Ya, hipotesis kelima, brain trust berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Hipotesis keenam, brain trust berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis ketujuh, customer satisfaction berpengaruh positif terhadap repurchase intention. Untuk waktu dan tempat, saya mulai dari bulan Mei 2025 sampai Juni 2025 dengan pelaksanaan approval kerangka teori hingga sidang akhir. Untuk tempat sendiri, lokasi penelitian ini berlokasi di Jakarta. Oke, untuk desain penelitian sendiri saya menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Untuk populasi dan sampel, saya menggunakan fokus pada konsumen renov rumah yang berada di Jakarta. Untuk sampel sendiri, teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling dengan menggunakan teknik progressive sampling. Sampel yang mempunyai kriteria pengguna renovasi yang sedang terpena renovasi rumah, renov rumah usia minimal 25 sampai 60 tahun berdomisili di Jakarta. Peneliti ini memutuskan untuk mengambil 300 sampel dalam penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari responden dan dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Untuk penelitian ini menggunakan skala Likert 6 poin sebagai skala ukuran untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Kriteria jawabannya sangat tidak setuju, bobot skor 1, tidak setuju, bobot skor 2, agar tidak setuju, bobot skor 3, agak setuju, bobot skor 4, setuju, bobot skor 5, sangat setuju, bobot skor 6. Untuk teknik analisis data, di sini ada uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis. Untuk uji validitas, di sini menggunakan exploratory factor analysis, yaitu mengeksplorasi struktur faktor dari data, dan juga CFA, confirmatory factor analysis, mengonfirmasi apakah struktur faktor yang ditemukan sesuai dengan teori yang ditetapkan sebelumnya. Untuk uji reliabilitas menggunakan lebih dari 0,60 itu kurang dari 0,60 itu buruk, lebih dari 0,70 diterima, 0,8 baik. Uji hipotesisnya yaitu menggunakan same structural equation modeling, analisis hubungan yang kompleks antar variabel. Sekian penjelasan dari seminar proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Masukan dan dukungan yang diberikan akan sangat berarti dalam meningkatkan kualitas penelitian ini di tahap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.